Hai Sobat Juventini, balik lagi nih bareng aku Amel dan tentunya aku tidak sendirian karena di sini aku ditemani oleh tiga narasumber kita yaitu ada Mas Jeki, Mas Ali dan juga Mas Bustan ya. Nah teman-teman Mas Bustan ini salah satu ini ya membership kita ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau jadi narasumber gitu seperti Mas Bustan bisa langsung ikut pas kita lagi bikin video offline juga bisa. Caranya kalian tinggal gabung aja ke membership dari Suara Juventini ya. Di situ nanti juga kita ada grup WA yang pastinya bakalan selalu update nih tentang klub kesayangan kita yaitu Juventus. Jadi kalian gak bakalan ketinggalan berita-berita tentang Juventus. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berita-berita terkini ya seputar Juventus. Nah, tapi sebelumnya aku mau disclaimer juga ya. Kita juga mau disclaimer kalau kita tag video ini itu sebelum pertandingan antara Juventus versus Cagliari ya. Jadi kalau misalnya sekiranya nanti ada pendapat-pendapat yang kurang relevan itu karena kita belum melihat hasilnya nih. Jadi kita sebelum tahu hasilnya nih tag videonya ya. Jadi jangan diserbu nanti. Oke. Menang gak nih? Menang lah ya. Oke, nah seperti yang kita ketahui nih bahwa klub Juventus ini sedang berada di persimpangan jalan nih teman-teman ya. Setelah beberapa tahun didominasi di Serie A, performa mereka ini belakangan agak menurun nih. Juventus juga menghadapi masalah finansial dan manajerial yang cukup serius ya. Belum lagi skandal-skandal yang sempat mencuat di beberapa waktu lalu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ikutin juga pasti tahu lah ya skandal-skandalnya. Jadi kita langsung akan membahas lebih lanjut bersama pundit-pundit kita. Oke nih. Seperti yang kita ketahui ya Mas, kalau pemain kita nih Renato Vega ya secara resmi ini sudah diinformasikan mengalami cedera ya pada tendon plantar gracilis di kaki kanannya dan dia diperkirakan akan absen nih selama 2 sampai 3 minggu ke depan. Nah, bagaimana sih pendapat para pundit kita tentang tren cedera pemain Juventus dan kira-kira ada nggak sih solusi untuk pemain lini belakang ya Juventus tanpa Renato Vega, karena setahu saya dia juga pemain yang cukup memberikan gitu ya pengaruh ya, bisa berdampak untuk klub kita sendiri gitu. Oke, kita langsung aja pendapat dari Mas Ali, silahkan. Oke. Cederanya Vega ini sebenarnya datang di saat yang nggak bisa lebih parah lagi ya Pak. Kita stok pemain udah tipis, terus satu lagi pemain yang baru kelihatan lagi bagus nih tiba-tiba cederanya dia tuh kalau tadi gue iseng-iseng search itu plantar gracilis tuh di dekat hamstring di paha dalam gitu. Itu biasa tipikal memang cedera ya Katanya jarang itu. Iya, tapi tipikal cedera buat orang-orang ya pemain-pemain yang overwork. Nah, kayak gini nih apalagi cedera 2-3 minggu bisa absen berapa sih, kayak 4 sampai 5 pertandingan loh itu ya. Rata-rata kan kalau kita ada main di midweek. Sebenarnya kalau menurut gua kalau ngelihat solusinya mau kayak gimana, ada solusi jangka pendek, solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek pasti kan tambal sulam tim kan. Sayangnya alternatif kita isi kalau gue bilangnya sih bapak-bapak fan football ini kan Lord apa Light sih namanya Light Kelly ya. Lion Kelly. Lu kayak masih oke lah secara postur oke, dan sebenarnya kan kalau yang gue lihat Kelly sama Vega ini dibeli karena dia punya tipikal selain defensive traits-nya dia buat main long ball kan. Kalau kita lihat, jadi gue ngelihatnya sejauh ini tuh Mota tuh kayak men-set up tim Juve itu kayak Allegri-nya zaman UCL 2017 tuh. Jadi Allegri tanpa Regista. Jadi dia lebih pengen pakai tukang gebuk aja double pivot, 1 AM. Nah, yang bypass long pass tuh justru dari belakang. Nah, Bonucci ya? Ya, kayak Bonucci-nya gitu loh. Nah, Kelly sama Vega tuh dibeli sebenarnya tuh untuk jadi outlet seperti itu. Tapi kebetulan Vega sendiri ini defensive threat-nya juga bagus banget kan. Nutup bolanya cepat. Sementara kalau kita lihat Kelly kayak yang di leg pertama lawan PSV deh. Itu kan dijaga longgar banget tuh. Kalau patokan gue kayak back, misalnya gue main jadi back, itu tuh lawan tuh jangan sampai maksimal tuh 1 jangkauan tangan lah. Ini lah udah lebih jauh dan ngadepin kan main pro. Itu sering banget tembus jadi kan kalau kita ngeliat Kelly main tuh kan kok lo marking orang tuh kayak lepas banget gitu loh. Nah, ya itu sebenarnya jadi jatuhnya solusi jangka pendeknya memang tambal sulam. Sayangnya pemain kita di stock back juga belum pada sembuh kan. Kalau lu juga masih belum fully fit. Sementara kalau mau maksa Locatelli jadi CB, menurut gua biasa aja, nggak istimewa tapi jatuhnya mubazir. Karena kan sebenarnya potensi terbaik dia kan di Mezzala ya, di box to box player kan. Terus kalau ngomongin
solusi jangka panjang rombak J Medical dan tim kepelatihan. Gue nggak tahu ini ada apa. Ini udah 3-4 musim terakhir tuh sial cederanya banget tuh ya. banyak banget. Dan nih, let's say cedera yang sekarang deh, itu selain yang cedera ligamen, Kabal sama Bremer, itu banyaknya tuh muscle injury loh. Yang mana itu sebenarnya indikasi dari either load latihan yang berlebihan atau load pertandingan yang berlebihan ya. Tapi kan dua-duanya kan berkesinambungan tuh. Nah, itu gue nggak tahu deh tim kepelatihannya tuh mesti diapain, karena kayak let's say deh pemain-pemain yang keluar dari Juve kan juga kita sering dengar ceritanya kan. Dybala. Nggak, bukan, yang ketika pindah ke tim lain dibilang kondisi fisiknya tuh nggak sesuai standar klub itu, kayak Chiesa sama De Ligt pas ke Bayern kan. Nah, Gua kira jadi nggak cedera lagi. ya Dybala harus nggak jadi cedera dibuktikan. lagi. Karena menurut gua Roma bisa pakai dia tanpa harus disuruh bertahan. Gitu obrolan lain lagi tuh berarti. Ya seperti itu, solusi jangka pendek, solusi jangka panjang ya harus ada evaluasi total lah buat J Medical dan tim kepelatihan fisiknya Juve. Ya, dari gue itu aja. Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi udah ada solusi jangka pendek dan jangka panjang ya. Boleh Mas Bustan tambah ini pendapat ya bagaimana? Ya kurang lebih sependapat sih. Cuman memang kalau dilihat yang Vega ini kan fungsinya memang sebagai ball playing defender ya. Yang mana dia banyak ngasih progressive pass ke depan dan long ball ke depan gitu. Yang mana back line itu sepertinya nggak punya atribut yang itu gitu. Karena atribut yang dipunyai Vega ini juga sangat membantu kinerja dari pemain tengah, terutama Locatelli ya, yang fungsinya memang nomor 6 sebagai regista juga, yang banyak mengalirkan bola ke depan gitu. Nah dengan cederanya Vega ini, jadi tugas Koopmeiners itu akan tambah berat gitu, seperti saat sebelum kedatangannya Vega ya, yang mana dia fungsinya nomor 6 sebagai bantu pertahanan, yang sebagai registar juga gitu. Nah ini nih yang jadi tugas beratnya Locatelli. Kemudian, nah untuk solusinya mungkin ini kan cederanya Vega ini kan cuma 2 sampai 3 minggu ya. Mungkin untuk sementara ini ya emang perlu ada variasi dari taktik gitu. Contohnya selain kita mengandalkan Locatelli yang dengan progressive pass dan long ball-nya, mungkin bisa dengan bagaimana pemain tengah ini dan sayap-sayap ini lebih banyak turun jemput bola dari belakang gitu. Jadi nggak perlu ada bola bypass dari back kepada striker langsung, nggak perlu terlalu banyak gitu. Jadi kita bisa bangun serangan dari belakang, dari back, oper ke pemain tengah, kemudian mengolah bola sampai kita bisa nyampe ke final third gitu untuk serangan. Jadi kita bisa mulai serangan dari bawah, benar-benar bola-bola pendek aja gitu. Nah ini mungkin selain itu solusinya mungkin yang udah disebutin tadi, bahwa Locatelli bisa jadi back ya, seperti yang sudah beberapa kali dilakukan oleh Juventus di musim ini. Karena keberadaan Loka juga, selain dia juga bisa membantu pertahanan, tapi dia juga memang punya progressive pass yang lumayan bagus ya, sehingga mungkin itu juga bisa menjadi solusi. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Nah kalau dari Mas Jeki gimana nih Mas? Ada pendapat lain atau tambahan lain? Silakan Mas. Oke, kalau gue pribadi memang kita kehilangan betul ya dengan Vega ini ya. Kayaknya Juventus Stadium nih kayaknya kena teluh nih dari kota Milan ya, kena klinik kayaknya gampang banget cedera. Buset deh, gila. Maksudnya gini loh, ini pemain bener-bener baru. Di Chelsea juga jarang main. Bayangin coba, di Chelsea lu jarang main, masuk Juventus baru main 4 game bisa cedera. Jadi gua nggak ngerti deh, memang kenapa segampang itu pemain Juventus tuh cedera. Padahal nih pemain harusnya seger banget. Ya kan di Chelsea nggak main bro. Kaget kali Iya jangan. kan? Kaget. Nggak pernah main, langsung main seminggu Langsung 2 kali. main. Ah, bisa juga kali ya, Terus-terusan kaget gitu. ya. Nah jadi kehilangan penggantinya juga Kelly, kualitasnya juga berbeda. Sedangkan Vega tadi udah disebutin sama Bustan, progresif passnya bagus. Vega kemarin memberikan satu oase bahwa nih pemain punya mentalitas Juventus nih gitu kan. Setelah habis tackle, setelah habis duel, langsung dia kayaknya memberikan apresiasi sama dirinya. Wah keren nih gua. Jadi ada semangat seperti itu yang orang juga seneng nontonnya, orang fighter gitu loh. Jadi kadang-kadang pemain itu kalau tekniknya udah cukup segitu, lu harus tambahkan lagi dengan sifat fighter. Nah, fighternya dari Vega ini terlihat ya dari cara dia main segala macam. Jadi gua rasa kita kehilangan betul walaupun cuma 2 minggu 3 minggu. Solusinya Kelly juga ya kita lihat aja apakah ada progres ke depannya.
terhadap Kelly ini, karena Kelly secara data yang gue cari tahu adalah dia lebih unggul di areal duel. Areal duel tuh bola-bola udara. Jadi mungkin bisa minimalisir dari kecolongan bola-bola udara. Cuman masalahnya kalau bola udara terus bola yang di bawah tanah juga bola juga percuma juga ya. Gitu. Jadi kehilangan Vega, dan gue pikir Vega bisa jalan running sampai akhir musim. Malah Gatti yang akhirnya bertahan sendiri, The Rambo. The only one, ini kayak film Rambo Gatti bro. Ya, dia sendirian lawan seluruh musuh nih. Jadi ya kasihan juga sih Gatti sebenarnya, dia akhirnya nggak punya gantian secepatnya. Jadi ayolah Juventus berbenah nih masalah medicalnya. Jangan cedera, maksudnya jangan terlalu gampang lah cedera, apalagi squad yang tipis seperti ini. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Mas Jeki. Emang ya, kayaknya kok cedera mulu nih pemain Juventus ya. Ada apa ini sebenarnya ya? Oke, kalau misalnya kita ambil dari jurnalis Nikos Kira, dia tuh pernah mengonfirmasi bahwa nasib pelatih Thiago Motta ini terancam nih apabila Juventus itu tidak berhasil membawa Juventus lolos di zona Champions League kemarin ya kan. Kita kan gagal, terus banyak juga nih yang udah meragukan nih kepelatihan dari seorang Thiago Motta. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapat para pundit? Apakah keputusan mengganti pelatih itu tuh memang yang terbaik gitu ketika tidak mencapai target untuk lolos Champions League kemarin, atau bagaimana nih? Oke, silahkan Mas Jeki, boleh deh. Berat nih materi. Semangat nih kayak langsung kalau ngomongin yang out nih. Oke, jadi ini kan ada berita ini karena kita tidak lolos babak 16 besar. Ya kita harus sadar betul bahwa babak 16 besar itu adalah target dari Juventus. Jadi artinya Motta tidak mencapai target secara 100% Mel. Target yang diberikan sama Juventus kan adalah babak 16 besar UCL, 4 besar Serie A, dan final Coppa Italia. Satu failed. Artinya kalau bobot UCL ini adalah 30%, ya berarti achievementnya si Motta 70%. Berarti kalau bobotnya UCL ini 50%, achievement cuma 50%. Jadi gua nggak tahu bagaimana Juventus melihat bobot dari Liga Champions ini sebesar apa di mata mereka. Kerugiannya sebesar apa kalau kita nggak nyampe 16 besar. That's why muncullah berita-berita seperti ini. Tapi apakah perlu nggak si out segala macam? Nah kalau bicara out ini kan bicara pelatih yang baru semusim main ya Mel. Ada bahasanya kan segini, kita percaya proses nggak sih gitu loh. Kita percaya proses. Gua percaya bahwa proses itu harus. Gua nggak yang maunya instan juga gitu. Tapi kalau memang itu memungkinkan kenapa enggak? Karena kan kita saving waktu dong. Gitu kan. Tapi proses ini kita harus lihat lagi istilah dari proses. Proses itu kan kalau kita Google adalah perubahan, ya kan, perubahan yang menuju suatu hasil. Ya kan, berarti kan proses itu memang indikatornya tuh harus ada yang berubah dulu Mel. Berubah apanya ya? Berubah kinerja timnya, berubah performanya, berubah hasil akhirnya. Jadi kalau misalkan proses di sini, gua mengukurnya adalah nyampe nggak proses ini ke 4 besar. Karena itulah bagian dari perubahan. Jadi kalau misalkan kita harus percaya proses, tapi kita peringkatnya sama kayak MU. Disenggol. Itu gimana dong? Iya sih. Apakah kita bisa bilang itu proses? Misalkan kita peringkat 15 nih Juventus, terus kita dengan bangganya percaya proses aja bro, peringkat 15. Itu kan nggak ada perubahan namanya, ya kan? Gitu. Jadi gua pribadi gua nggak ada masalah kalau misalkan Motta akhirnya di-cut kalau memang nggak sampai 4 besar. Pertama adalah ada ukuran sebuah proses. Prosesnya adalah 4 besar. Nah, sekarang kita lihat juga kendaraan Motta menuju proses ini. Ini kan misalkan si Motta dikasih kendaraan menuju Surabaya. Dia mau naik apa? Motor, mobil, pesawat, kereta. Kalau dia naik motor, nyampe Surabaya 2 hari 3 hari, wajar nggak? Wajar dong. Wajar sih. Tapi kalau dia misalkan naik pesawat, atau dia naik superjet, nyampe dalam 2 jam, 3 jam ke Surabaya, ya wajar juga kan? Nah sekarang kendaraan yang dibelikan sama Juventus nih, pemainnya ada 14. Pemainnya juga bagus-bagus, ya setengahnya bagus lah, setengahnya Pokemon gitu. Setengahnya juga bagus gitu loh. Jadi kendaraannya juga nggak jelek-jelek amat untuk menuju 4 besar. Kecuali kendaraannya gini, kendaraannya lu kasih gua motor Astrea terus suruh ke 4 besar. Ya gimana? Itu gila Juventusnya. Tapi Juventusnya juga support. Pemain-pemainnya ada 14 Mel dibeliin, pemain-pemain lamanya dibuang-buangin kayak Chiesa segala macam. Lu juga nggak nyampe 4 besar, lu acak-acakan ini semua. Udah pemain lamanya dibuang, pemain baru banyak datang, nggak 4 besar.
Gak ada progres. Kacau sih ya Iya. kalau sampai ke 4 besar. Gitu kira-kira. Oke, berarti kita lihat dulu lah ya Iya, prosesnya sebenarnya sampai dan akhir musim aja dulu kita waktunya lihat. nih ya, Heeh. buang-buang waktu banget gak buat nyapa itu gitu ya. Oke, kalau dari Mas Ali nih kayaknya mikir keras banget nih. Silakan Mas Karena Ali. lumayan pelik ini. Sebenarnya sedikit setuju sama Jackie, tapi ada yang gua kurang setuju juga. Bener, memang kita percaya proses, tapi harus berprogres gitu kan. Iya. Nah, progresnya tuh gimana? Dan juga sebenarnya dari target yang diberikan ke Mota itu juga dari sisi internal klub dia harus bisa yaitu menyediakan resource yang sesuai. Jangan sampai oke, lo tadi targetnya apa aja? Lolos UCL udah enggak, yang 16 besar musim ini. Terus final Coppa Italia masih on track. 4 besar Liga Italia artinya lolos Champions League musim depan masih on track lah, kita bisa bilang, cuman beda poin dikit kan sama Lazio. Nah, dua ini masih ada nih. Menurut gua Mota masih layak dipertahankan kalau dua ini kejadian. Gitu aja, itu dia untuk mendukung narasi di mana gua percaya proses tapi harus berprogres. Nah, berprogresnya itu seenggaknya targetnya itu sebagian besar dipenuhin. Tapi di satu sisi yang lainnya itu klub sendiri juga nggak bisa tidak memberikan support yang sesuai. Kita lihat belum aja udah ada gosip, kita nggak tahu nih gosip beneran di-create sama jurnalis atau memang dinamika internal timnya bilang kayak gitu. Pemain-pemain kunci kita kayak Yildiz sudah digosipin keluar. Terus Cambiaso yang udah jelas-jelas transfer window kemarin memang Manchester City menyatakan ketertarikannya. Klub tuh juga harus bisa lah mempertahankan core team tuh. Jadi apa ya, istilahnya kan pemain itu kan pegawai, lo terikat kontrak. Ya kalau lo mau profesional ya lo stay di situ sampai kontrak lo selesai lah at least gitu. Jadi klub juga harus bisa mengcontain pemain ini biar bisa jangan dikit-dikit tergoda lah ya. Tapi memang susah ya. Memang itu kan ya hampir nggak ada lagi lah pemain-pemain idealis kayak gitu. Tapi ya at least klub tuh harus bisa berusaha lebih keras lagi untuk mempertahankan pemain biar ini jadi resource yang sesuai buat untuk dijadiin Mota sebagai amunisi dia untuk mencapai target gitu. Memang jadi harus disesuaikan sama dinamika internal tim juga sih. Oke, terima kasih Mas Ali. Berarti kita juga harus mempersiapkan, tadi kan Thiago Motta harus berproses, tapi kendaraannya ini juga jangan sampai kacau lagi ya. Kendaraannya harus sesuai. Harus menurut Ali. sesuai ya. Kalau gimana nih pendapat Mas Bustan nih, terdiam menyimak, silahkan Mas Dima. Iya, ini pendapatnya bagus-bagus semua ya. Memang kalau ngomongin masalah Mota ini kan emang agak pelik ya situasinya, karena memang dengan gugurnya Juve di babak playoff ya sebelum 16 besar Liga Champions, itu tentunya akan banyak sekali kritikan terhadap Mota sendiri gitu, dan akhirnya muncul berita-berita seperti ini. Kayak contohnya kalau misalnya gagal mencapai target di Liga, masuk Liga Champions akhirnya akan dibuang gitu. Padahal sebelumnya kan sempat ada berita juga kalau misalnya Giuntoli ini sangat mempercayai Mota gitu, bahkan ketika tidak akan mencapai target masuk Liga Champions akan tetap dipertahankan. Memang kalau bicara ini ya, apakah tetap mempertahankan pelatih atau enggak, itu banyak hal yang mesti dilihat di akhir musim. Mungkin kata kuncinya tadi progres gitu. Jadi progres dari sisi taktikal, dari sisi bagaimana dia membangun mentalitas tim, bagaimana dia mungkin yang banyak disorot di belakangan ini ya, game management dan in game manajemennya, bagaimana dia merotasi pemain, memilih pemain dalam suatu pertandingan, itu yang perlu kita lihat progresnya ke depan gitu. Jadi masih banyak hal yang perlu dilihat sampai akhir musim. Belum juga pertimbangan lain terkait finansial gitu, karena kan kalau misalnya ganti pelatih itu kita mesti menyesuaikan lagi dengan keinginan pelatih baru gitu, dan mungkin dengan misalnya gugur di Liga Champions gitu, itu kan kemungkinan ya banyak pemain-pemain kunci yang berharga mahal yang harus dijual, dan mungkin pelatih barunya justru mau pemain itu gitu, pemain yang justru bernilai rendah dan dipertahankan oleh manajemen. Bisa jadi pemain itu malah bukan yang disukai sama pelatih baru, itu bisa konflik juga gitu. Tapi memang ini sih perlu dilihat lagi ke depannya kayak gimana gitu. Jadi kalau saya sih walaupun Mota nggak mencapai target Liga Champions, itu perlu kita lihat juga. Misalnya di putaran kedua ini sebetulnya lebih bagus ininya, jumlah poin yang dapatnya lebih banyak daripada di putaran pertama.
dan permainannya lebih bagus juga, dan dia juga bisa membangkitkan mentalitas tim dengan baik. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan itu sih. Oke, terima kasih Mas Bustan. Karena emang sebenarnya ganti pelatih itu juga nggak bisa asal ganti aja ya. Maksudnya Iya, kalau kita betul. bilang mau out, tapi kan juga susah ya. Baik itu pemain pelatih kan juga harus bonding lagi lah, Betul. kayak gimana. Peluangnya sih 4 besar sih. Dan peluangnya. sorry, ganti pelatih kan sebenarnya tergantung stok yang tersedia juga siapa gitu kan. Iya. Iya, betul. Benar juga. Nah, ngomongin tentang stok-stok yang tersedia nih, kabar-kabarnya kan hubungan Vlahovic dan Juventus ini kan dikabarkan memburuk nih ya teman-teman, karena dia tidak mampu memperpanjang kontraknya dengan gaji yang lebih rendah. Nah, menurut Nikos kira Juventus ini siap melepaskan Vlahovic di angka 25 sampai 30 juta nih pada summer 2025 ini nih. Bagaimana nih pendapatnya Mas? Dilepas dengan harga 25 sampai 30 juta lah. Silahkan, siapa dulu nih? Mas Jeki deh, Mas Jeki boleh. Oke, ya ini ironi dalam arti kata gini. Vlahovic datang sebagai pemain striker yang berlabel harga mahal ya, 70 juta, gajinya juga 22 juta kotor untuk saat ini, 12 juta bersih. Dengan harga gaji sebegitu, memang harapan dan tekanan dan ekspektasi menjadi tinggi juga. Harusnya dengan gaji segitu tuh udah kayak salah lah, hampir tiap main golin gitu. Tapi kan kenyataannya Dusan nggak seperti itu, nggak bisa setiap game golin. Dia juga nggak sebentar juga Mel di sini, udah 4 musim. Harusnya pemain kalau udah 4 musim itu udah napak sama tanah, klub sama dirinya tuh udah nyatu. Tapi ya sayangnya klub berganti pelatih, dia juga nggak nyatu. Ya udah, memang ini saatnya buat gua adalah dia tepat untuk dijual. Cuman memang sayang sekali kalau memang harganya jatuh di angka 25 sampai 30 sih. Cuman kalau buat gua memang ini harus dijual karena pertama Mota tidak lagi melihat dia sebagai yang utama karena ada kedatangan Kolomwani. Itu kan salah satu bukti. Kalau memang dia sebagai utama, kenapa dicadangin berhari-hari gitu loh. Maksudnya bergame-game demi game dicadangin. Karena kalau dia utama dia mainin aja dong. Gitu kan, kemarin aja lawan PSV nggak main, lawan Inter nggak main, ya lawan Inter masuk dalam sebagai cadangan. Jadi maksud gua adalah udah saatnya memang Dusan harus cabut sih, karena dia udah nggak perform, dalam arti kata udah 4 musim. Lu biasanya kalau 4 musim tuh ya pemain kalau udah 4 musim biasanya udah napak bro. Iya. Udah napak, udah nyatu sama klub, Harusnya. udah nyatu. Ya udah, cuman yang disayangkan memang harganya. Nah inilah Mota mau mainin Vlahovic apa enggak. Kalau Mota nggak mau mainin Vlahovic cuma dari cadangan ya wajar lah harganya jatuh segini sih. Oke. Sayang aja sebenarnya. Iya, jatuhnya lumayan berarti ya Mas Iya. kalau 70 juta. Iya, jadinya. kalau ekspektasi gua kan sekitar 50-an. Ya mungkin ada aja orang gila yang mau kali. Makanya itu Arab ke Arab, cocok gitu Vlahovic ke Arab. Oke, boleh deh Mas Ali nih, kayaknya gak sabar nih. Oke, silakan Mas Ali. Iya sebenarnya bener pelik nih si Dusan ini, dan sebenarnya kita menyayangkan banget kalau memang nantinya beneran dia dilepas dengan cuman harga hampir setengah dari market value yang sekarang gitu. Tapi ya well, it is what it is. Dia udah di musim keempat ya di Juve. Di musim keempat dengan label sebagai bomber berharga mahal, dia belum pernah bisa nyetak total 20 gol semusim loh. Belum pernah. Oke lah, Allegri main di sistem bertahan dan kawan-kawan, lo partner ada Dybala, sempat partner ada Chiesa. Tetap aja ya jatuhnya ya buat gua ya memang tidak ada alasan lagi. Apalagi ada berita kalau Juve tuh sebenarnya mau perpanjang tapi dengan ini kan reduce gaji dikurangin. Dia tetap nggak mau. Lo yang ya gitu loh. Lo minta naik gaji, tunjukin juga performance-nya. Ya kalau udah kejadiannya kayak gini ya mau nggak mau, mumpung masih bisa diduitin, kontrak dia tuh habis 2026 kalau nggak salah ya, masih tahun depan. Mumpung masih bisa diduitin ya udah diduitin aja. Tapi memang sayang kalau dia nantinya pindah dengan harga setengah dari market value yang sekarang gitu. Dan yang pengen gua highlight lagi sebenarnya, kalau nanti ternyata Vlahovic ini dijual dengan harga segitu, ini bisa lebih membuka ruang untuk Juve nego gaji existing nih. Pemain-pemain yang dirasa punya value lebih untuk dinaikin gajinya. Jadi bisa jadi hal yang bagus juga buat pemain lain ya ketika misalnya si Vlahovic ini pindah. Jatuh biar apa ya, itu biar nggak gampang tergoda sama tawaran-tawaran klub-klub lain lah. Inggris kalau nawarin gaji nggak ngotak, Arab lagi belum lagi Liga Arab udah nggak apa sport washing ya bahasanya ya, nawarin gaji pemain gila-gilaan gitu. Ya
sedih memang ke kondisi Vlahovic ini ya, tapi kalau memang dia harus pindah dengan mumpung masih bisa diduitin ya I'm all up for it. Ya tapi misalnya nanti pertandingan berikutnya dia golin, kita masih senang kok. Karena memang job desk-nya dia itu kan. Seharusnya Masih pemain ya. Juve. Masih pemain Juve yang kan. tugasnya emang itu. Gue masih akan bersorak kalau dia mencetak gol. Oke, terima kasih Mas Ali. Nah, boleh kalau Mas Bustan adakah tambahan? Silahkan. Iya, mungkin sependapat sih sama teman-teman yang udah menyampaikan pendapat tadi bahwa memang sudah saatnya Dusan ini dijual ya. Karena mungkin hampir seluruh Juventus di seluruh dunia juga sependapat bahwa udah waktunya Dusan untuk cabut dari Juve gitu. Karena memang kalau kita tarik ke belakang sih, kalau misalnya kita mau nyalahin gara-gara kejadian ini kenapa bisa Dusan akhirnya harganya bisa turun gitu, kedua orang gitu. Kalau nggak Giuntoli ya Motta. Karena kan kalau sebetulnya ada peluang untuk menjual dia di summer kemarin gitu, dengan harga yang tinggi. Karena kan di musim sebelumnya dia masih pemain utama ya dan masih perform gitu. Jadi ada peluang. Final Copa. Iya, ngegolin di final Copa gitu. Tapi kita juga, bahkan beberapa dari kita juga melihat bahwa ini nih mungkin harusnya udah saatnya Vlahovic dijual gitu. Tapi kenapa nggak dijual? Ini kemungkinan sih kalau analisis saya, karena sebenarnya Giuntoli ini pengen ngejual gitu dengan beberapa alasan, karena ya nilainya paling tinggi lah di pasaran gitu, bisa plus paling tinggi dan cost-nya juga paling tinggi di Juve gitu. Bukan rekrutannya Giuntoli juga, jadi ada alasan apa gitu? Nggak ada alasan apapun untuk Giuntoli kalau misalnya Giuntoli yang punya kendali penuh untuk menjual ya. Tapi ini analisa saya bahwa Mottanya yang pengen nahan Vlahovic gitu. Makanya kesalahan paling ini kayaknya di Motta deh. Kenapa dia pengen nahan Vlahovic gitu untuk akhirnya dia nggak pakai juga di sekarang ini, di setelah winter, bahkan summer lewat, winter mercato juga lewat gitu, nggak dijual. Padahal itu kesempatan yang besar. Akhirnya kan setelah di summer 2025 ini harganya Vlahovic juga jadi turun gitu ya. Mau gimana lagi? Memang kalau pemain-pemain yang sisa kontraknya 1 musim ya pasti drop banget gitu. Biasanya sih setengah dari harga pasarnya ataupun bisa lebih kurang lagi gitu. Kalau misalnya peminatnya kurang, ya gitulah. Mau gimana lagi? Perlu dijual. Oke, berarti semuanya sepakat sebenarnya udah bukan masanya Vlahovic lagi, tapi sayang banget dia jatuh ya marketnya. Iya. Ya, kita mau bagaimana lagi ya. Oke, kita ngomongin tentang rencana transfer summer 2025 Juventus ya. Kalau dikutip dari Gazzetta, ini Giuntoli ini memiliki rencana nih untuk merekrut setidaknya itu 1 pemain baru di setiap sektor tim. Jadi untuk sektor pertahanan itu ada Hanko tetap menjadi target utama, lalu di lini tengah itu Giuntoli ini menunjukkan minat pada 2 pemain, yaitu Tonali dan Ederson. Nah, sementara itu untuk sektor serangan ini Lookman ini sedang dipantau dan ada Osimhen ya menjadi pemain impian yang ingin didatangkan. Nah, selain itu ada kemungkinan nih Kolo Muani ini akan menjalani masa pinjaman kedua ya dari PSG. Nah, kalau misalnya pundit-pundit kita nih melihat rencana transfer pemain pada summer 2025 ini nih, apakah ini tuh visible gitu dan baik untuk Juventus di musim depan gitu? Oke, silakan Mas Bustan, dari tadi kayaknya terakhir, sekarang duluan. Ya, jadi kalau bicara masalah transfer di summer nanti itu, kalau saya ngelihatnya sih itu kayaknya Juve nggak akan belanja banyak di summer nanti, kecuali Juve bisa ngejual pemain-pemain kuncinya dengan harga mahal gitu. Misal ya Vlahovic tadi kan udah murah gitu. Misal yang mahal siapa, Cambiaso gitu atau Yildiz. Iya, Yildiz gitu. Kalau bisa ngejual pemain itu mungkin ruang untuk belanjanya bisa lebih banyak. Tapi kalau enggak ya akan susah ngelihat Juve bisa belanja banyak di summer nanti. Karena kan memang secara ininya kan kita lihat belanjanya di summer ini kan udah banyak pemain. Jadi kayaknya nih konsepnya dia ya udah datangin dulu pemain, sebagian besar pemain yang dibutuhin Motta, biar pemain-pemain itu bisa apa istilahnya adaptasi lebih cepat gitu dengan taktiknya Motta gitu. Jadi nggak perlu nunggu pemain datang secara bertahap gitu, datangin aja lebih banyak pemain yang dibutuhin Motta biar bisa lebih cepat adaptasinya.
Dan mungkin yang jadi pertimbangan juga karena di summer nanti banyak pemain yang akhirnya harus ditebus ya. Karena kan banyak pemain yang didatangin loan dan obligasi di akhir musim gitu. Jadi kalau buat belanja banyak kayaknya susah ya. Kalau silakan Mas Jeki boleh. Oke, ini sih istilahnya sebuah impian mewah ya. Ada Osimhen segala, ada Tonali, ada Ederson. Gue pribadi sih ini sih masih dinamis lah, masih berubah-berubah karena kita juga lihat lolos UCL apa enggak. Tapi yang paling penting sih adalah gini, lu lolos UCL aja dulu. Tekanannya ada di Mota sih. Kalau Mota bisa lolos UCL, planning apapun juga ya lebih enak. Lu mau Osimhen masa nggak lolos UCL nggak mungkin lah, ini terlalu maksa lah. Jadi semua itu adalah tekanannya di Mota. Semua keinginan Giuntoli itu hanya di Mota udah. Kalau Mota lolos UCL, semua planning mungkin nanti akan dicari jalannya atau mungkin turun ke yang plan B-nya, gua nggak tahu. Cuman yang pasti Mota harus membikin last dance-nya dia sampai akhir ini musim ini untuk grab lolos 4 besar UCL sih. Lolos 4 besar Serie A, sorry. Oke, terima kasih Mas Jeki. Jadi harus dilihat dulu ya kalau misalnya nggak lolos, amit-amit gitu nggak lolos. Nggak 4 besar nggak mungkin Nggak ini bisa semua. ya. Ada Tonali, ada Ederson, ada Osimhen tuh gimana coba. Tapi dilihat rumusnya. dulu dari pencapaian Mota ya. Iya. Pantas gak sih buat belanja lagi pemain Iya, barunya. betul. Kalau misalnya masih buruk ngapain dia belanja banyak lagi nih. Iya. Oke, silakan Mas Ali, boleh kalau pendapatnya bagaimana? Dengan asumsi lolos UCL musim depan ya, kalau menurut gua 2 out 2 in. Jadi kalau misalnya tadi kita yang udah sempat bahas Vlahovic out, terus ada satu pemain lagi yang bisa diduitin out, paling potensial sebenarnya Cambiaso, tapi ya sayang kan dia produk asli Juve, udah lama di Juve dan kawan-kawan. Itu kita bisa dapat per peluang 2 pemain lagi masuk. Yaitu tadi satu si kayaknya Ederson sama Tonali nggak akan bareng dua-duanya dibeli deh, karena sebenarnya kalau dari report-report yang gue baca juga lebih leaning ke Tonali karena pengen Juve Italia lagi kan, pengen menggalakkan kembali Italia Juventus yang dipimpin oleh orang Itali gitu loh. Nah Ederson nih kayaknya backupnya Tonali sih sebenarnya, mereka kan tipe pemainnya sama nih. Yang kayak tadi gue bilang si Mota nih nge-set up lini tengahnya tuh nggak pakai regista kayak Pirlo, tapi memang 2 pemain bertenaga aja. Jadi kreasi tuh beneran di sepertiga akhir lapangan. Nah kalau itu 2-2 masuk, ya menurut gua jangan berharap ada pemain penyerang depan bisa masuk sih. Karena ide utamanya aja kan sekarang masih memperpanjang loan-nya ini dulu kan. Colomani dulu kan. Nah apalagi Osimhen tuh masih punya Napoli kan? Masih. Susah. Siapa yang mau Napoli jual ke Juve nggak akan mau menurut gua. Dia sekarang lagi di Galatasaray ya, mungkin traction utamanya adalah kalau nanti Juve masuk Champions League kan. Tapi ya buat gua beli pemain besar di tipe striker tuh Juve belum dulu deh, karena memang masih mau memperkuat di tengah atau belakang dulu kan. Tapi striker siapa lagi? Kan misalnya nih mungkin Vlahovic keluar. Kalian lupa kita masih punya Arkadiusz Milik. Mungkin bukan kelasnya Osimhen kali iya. dulu. Iya. Mungkin memang bukan Setuju sih. kelasnya Osimhen, tapi ya memang yang dari salah satu kekuatannya Mota kan dia jago mengorbitkan pemain-pemain muda tuh. Mungkin lebih ke situ dulu. Ya gue sih nggak nolak Osimhen datang. Cuman ya maksudnya realistis Duitnya, apa enggak? realistis. Apalagi kan ini Gak semua cocok sih Osimhen. asumsi kan Juve lolos UCL dulu musim depan ya. Nah, kan kita belum tahu. Nah, apalagi itu dia kalau Juve nanti jangan sampai nggak lolos UCL, ya mau gimana lagi gitu loh. Nggak akan ada pemain yang mau datang pasti. Karena ya buat apa gue main di tim yang ya apalagi pemain-pemain bagus gitu kan. Ya itu sebenarnya yang penting first step itu lolos UCL dulu, baru kita ngomongin pemain-pemain bagus buat dibeli. Oke, terima kasih Mas Ali. Semoga kita bisa ya lulus UCL biar kita bisa sekiranya mendatangkan pemain baru yang mungkin bisa bikin gebrakan baru nih buat Juventus. Jadi biar makin menang terus. Biasanya kan kita imbang ya kan, seringnya imbang. Semoga besok menang. Nah, itu dia tadi pembahasan kita teman-teman tentang berita-berita terbaru tentang Juventus dan juga tentang transfer pemain. Buat teman-teman jangan lupa buat like dan juga komen, terus juga share ke teman-teman yang lain gitu. Jangan lupa buat selalu nyalain bell notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten kita. Kita tutup dengan Fino alla fine. Forza Juve. Terima kasih semua. Bye bye. Foto dulu.